Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjannah Jalil dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait akuntansi syariah. Setelah beberapa bulan atau setelah satu semester menempuh perkuliahan melalui sistem daring atau online, ini tentunya menambah banyak cerita baru tentang perjalanan setiap harinya menuju ke lokasi agar dapat mengakses materi dari dosen, kemudian membacanya dan membahasnya dengan teman-teman, dan tentunya diarahkan atau dibimbing oleh dosen mata kuliah akuntansi syariah itu sendiri. Ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi mahasiswa, juga bagi dosen, atau bahkan bagi seluruh kalangan atau semua pihak pada masa pandemi seperti sekarang ini atau pada masa coronavirus atau COVID-19. Namun tentunya ini merupakan tuntutan bagi kita semua, dan tentunya sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar kita harus tetap semangat, kita harus mampu menghadapi perkembangan zaman, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat atau cukup signifikan atau bahkan lebih menantang lagi ke depannya. Nah, mengenai akuntansi syariah, saya akan membahas beberapa materi terkait akuntansi syariah. Yang pertama, mengenai sejarah perkembangan akuntansi syariah. Yang kedua, mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama, mengenai sejarah perkembangan akuntansi syariah. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Perlu diketahui, sebelum berdirinya peradaban Islam, pada saat itu hanya ada dua peradaban besar, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Pada zaman itu praktek akuntansi telah dilakukan dalam hal perhitungan barang dagangan oleh pedagang, mulai dari berangkat berdagang seharian sampai pulang kembali. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan terhadap barang pedagang tadi, atau untuk mengetahui keuntungan atau bahkan untuk mengetahui kerugian daripada aktivitas berdagang tersebut. Selain itu juga orang Yahudi pada saat itu sering melakukan perdagangan menetap. Kemudian mereka melakukan perhitungan terhadap piutang mereka. Yang selanjutnya, pada masa Rasulullah SAW. Jadi praktek akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran untuk melakukan pencatatan transaksi tidak langsung dalam Al-Quran surah kedua ayat 282, dan perintah membayar zakat. Nah, dari kewajiban mencatat transaksi tidak langsung seperti yang telah saya paparkan, itu dapat mendorong umat Islam peduli terhadap perbuatan atau terhadap pencatatan, dan telah menimbulkan tradisi terhadap atau sesama umat Islam pada saat itu.
Ini merupakan suatu perkembangan atau ini dapat mengembangkan budaya partnership pada masa itu. Selanjutnya mengenai kewajiban membayar zakat tadi, seperti yang telah saya paparkan juga, itu dapat mendorong pemerintah Islam untuk melakukan pencatatan atau membuat laporan keuangan atau membuat laporan Baitul Mal secara periodik. Selain daripada itu, terkait kewajiban membayar zakat tadi, itu juga mendorong para pedagang muslim melakukan atau mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan akan membayarkan zakatnya pada saat telah mencapai nishab. Nah, peran akuntan di sini begitu sangat penting berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait kekayaan pemerintah dan pedagang. Nah, itu beberapa poin terkait pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai praktek akuntansi pemerintahan Islam. Nah, Zaid pada tahun 2000 menyatakan bahwa cikal bakal perkembangan akuntansi syariah pada zaman Rasulullah SAW itu dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan pendidikan orang-orang yang kompeten. Sedangkan Hawari pada tahun 1988 menyatakan bahwa pada masa atau pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW itu memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia pada zaman Khalifah Umar bin Khattab dengan telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, dengan telah adanya peristiwa tersebut, kemudian para sahabat merekomendasikan kepada Khalifah Umar bin Khattab tentang atau untuk perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara itu untuk selanjutnya. Nah, dengan telah adanya peristiwa seperti itu, kemudian para sahabat merekomendasikan kepada Khalifah Umar bin Khattab tentang perlunya pencatatan untuk melakukan pertanggungjawaban nantinya terhadap penerimaan dan pengeluaran negara tersebut. Nah, maka dari itu kemudian Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga yang bernama Diwan, dari kata dawana yang berarti tulisan. Nah, lanjut. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa atau pada zaman Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa itu akuntansi diklasifikasikan ke dalam beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, dan akuntansi mata uang dan pemeriksaan buku. Nah, terkait sejarah perkembangan akuntansi syariah, mungkin saya akan membahas sampai di sini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang kedua tentang perkembangan lembaga keuangan syariah.
Nah, hal pertama yang akan kita bahas terkait materi ini yaitu tentang apa lembaga keuangan itu. Seperti apa lembaga keuangan itu? Jadi, lembaga keuangan adalah suatu lembaga atau tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau tempat seseorang untuk menghimpun dananya dan dengan seseorang yang membutuhkan dana. Adapun lembaga keuangan syariah itu ialah suatu lembaga yang dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, sistem operasionalnya, produk-produk yang dihasilkan atau dijalankan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, selanjutnya mengenai diskursus sistem keuangan Islam atau sistem keuangan syariah, itu mulai dikenal ketika suatu institusi keuangan berskala kecil di Midgamar, Mesir itu diperkenalkan pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1967, dan kemudian diikuti dengan pendirian lembaga tabung haji di Malaysia pada tahun 1971. Mengikuti sukses ini, maka pada dekade ke-70-an beberapa instansi Islam didirikan, dan yang paling penting diantaranya adalah Islamic Development Bank atau IDB di bawah sponsor Organisasi Konferensi Islam. Industri ini atau industri keuangan Islam berkembang secara mengesankan pada sejak itu. Nah, hari ini setelah kurang lebih 4 dekade upaya pengenalan pertamanya, sistem keuangan Islam ini merupakan sebuah bisnis dengan jaringan yang mendunia dan terdiri dari berbagai macam enterprise, sejak dari perbankan, asuransi, pasar modal, reksadana, dan berbagai institusi keuangan lainnya. Nah, kemudian terkait pertanyaan yang muncul mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah setelah tadi dilakukan pengenalan produk-produk lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, sehingga sekarang perbankan atau keuangan syariah sudah mampu bersaing dengan perbankan atau keuangan konven, karena juga bank konven seperti BRI, Mandiri, atau BNI itu sudah mengeluarkan produk daripada versi syariahnya. Nah, ketika ada pertanyaan mengenai lebih banyak masyarakat muslim atau lebih banyak masyarakat yang beralih dari konven ke syariah misalnya dia lebih beralih kepada BRI syariah misalnya, ketimbang beralih ke BMI atau Bank Muamalat Indonesia yang lebih awal ada di Indonesia. Jadi terkait pertanyaan tersebut, Bank Muamalat Indonesia itu didirikan pada tahun 1991. Namun itu resmi beroperasi pada tahun 1992. Ya, kalau tidak salah. Terus mengapa banyak masyarakat beralih dari bank konven ke bank syariah, misalnya bank BNI syariah ketimbang BMI? Itu karena masyarakat lebih mudah menjumpai BRI syariah itu daripada BMI di Indonesia. Terkait perkembangan lembaga keuangan syariah,
Mungkin cukup di sini. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga tentang prinsip dasar perbankan syariah. Pada materi ini saya akan menjelaskan prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam pengelolaan suatu bank syariah. Prinsip tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Nah, prinsip dalam hukum muamalah adalah yang pertama, segala bentuk muamalah hukumnya mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Al-Hadits. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat, dan menghindari mudarat. Dan yang keempat, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan unsur penganiayaan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur-unsur yang dilarang dalam kontrak muamalah atau biasanya dikenal dengan singkatan maghrib, maisir, gharar, dan riba. Maisir di sini atau untung-untungan yaitu memperoleh profit atau keuntungan melalui proses perjudian atau undian. Terkait gharar atau ketidakjelasan, spekulasi, itu dapat menimbulkan risiko yang tidak menguntungkan ke para pihak yang melakukan transaksi melalui gharar ini. Dan mengenai riba atau tambahan, yaitu pada saat peminjaman atau transaksi terdapat pengembalian atau pembayaran tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Jadi terakhir, mengenai profit atau keuntungan dalam kontrak muamalah, itu kita tidak dianjurkan dalam memperoleh keuntungan itu kita mendapatkan sesuatu yang tidak sewajarnya. Namun sebaliknya, kita diharuskan memperoleh keuntungan itu dengan cara-cara yang wajar dan seharusnya. Misalnya dalam kontrak muamalah kita kenal kesepakatan, misalnya mudharabah, memperoleh keuntungan dengan cara kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola, atau musyarakah, memperoleh keuntungan atau margin daripada transaksi itu jelas diketahui oleh para pihak, dan berbagai macam kontrak lainnya. Baik, sebelum mengakhiri presentasi terkait akuntansi syariah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, Ibu Suci SEMAK, yang telah membagikan ilmunya kepada kami selama semester dan telah sabar menanggapi daripada apa yang menjadi keluhan kami terhadap sistem kuliah daring ini. Dan Ibu memaklumi dan membersamai kami sampai akhir, terkhusus bagi kami semester 6 yang menempuh perkuliahan terakhir pada semester ini. Dan sekarang sebentar lagi akan PPL. Mohon doanya Ibu, semoga kami diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir kami. Dan terkait apa yang telah Ibu sampaikan kepada kami, semoga bermanfaat, dan semoga apa yang kita jalani, proses yang telah kita tempuh selama semester ini bernilai ibadah dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.